Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Lillahi ta'ala. Insyaallah di dalam video kali ini kita akan membahas tentang dan membongkar kesesatan-kesesatan golongan Wahabiyah atau mereka yang menamakan dirinya di zaman kita sekarang dengan sebutan Salafiyah. Tujuan mereka dari menamakan dirinya dengan sebutan Salafiyah agar mengkelabui orang-orang awam bahwa mereka sejalan dengan ulama salaf, tapi pada hakikatnya mereka bukan salaf dari segi zaman dan juga bukan salaf dari segi keyakinan. Nah, sebelum kita membahas dan membongkar tentang kesesatan-kesesatan Wahabiyah, terlebih dahulu kita kenali Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan selamat yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sepakat di dalam permasalahan usul dari rukun-rukun agama, rukun-rukun Islam. Dan setiap rukun itu wajib atas setiap individu mukallaf untuk mempelajarinya terhadap mereka yang baligh berakal, dan wajib untuk mempelajari tentang satu persatu dari rukun-rukun Islam ini. Dan setiap rukun itu memiliki cabang, dan setiap cabang itu ada permasalahan-permasalahan yang disepakati oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah akan satu arah, akan satu pendapat. Dan mereka kaum Ahlus Sunnah menganggap sesat terhadap orang yang menyimpang dari permasalahan cabang-cabang dari rukun Islam ini. Dan di antara rukun agama atau rukun Islam ini adalah beriman terhadap Allah, mengenal pencipta alam dan sifat-sifat bagi zatnya, dan serta mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluknya. Jadi akidah kita, akidatul muslimin dari generasi salaf, mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriyah sampai generasi setelahnya atau disebut dengan khalaf, tanpa ada keraguan, tanpa ada sedikit pun debu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam ini, yang mana Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya, bahwa Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dari makhluknya, dan seluruh makhluknya membutuhkan kepada Allah. Allah tidak butuh terhadap sesuatu dari makhluknya, sedangkan makhluknya yaitu membutuhkan kepada Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari ketaatan makhluk. Allah sebagaimana Allah juga tidak terkena madarat dengan perbuatan maksiatnya makhluk. Jadi Allah Ta'ala juga tidak butuh kepada tempat untuk ditempatinya. Atau Allah juga bukan berupa benda dan juga tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Bahwasanya sifat benda itu sangat banyak, seperti bergerak, diam, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berada di suatu arah, dilalui oleh waktu, memiliki bentuk, memiliki ukuran, menempel, terpisah, dekat, jauh, dengan adanya jarak. Kemudian memiliki benda, gambar. Ini semua adalah sifat-sifat makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahil dari bersifatan dengan sifat-sifat ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Kemudian perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dibayangkan oleh akal benak pikiran kita.
dan segala sesuatu yang tergambar di dalam pikiran seseorang itu pastilah sesuatu yang digambarkan tersebut itu memiliki panjang, lebar, kedalaman, warna dan bentuk. Dan wajib kita yakini bahwa pencipta alam yaitu Allah berbeda dan tidak disifati dengan sifat-sifat demikian. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman laisa kamislihi syai'. Kemudian Al-Imam Dhunnun Al-Misri beliau mengatakan mahma tasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam benak pikiran seseorang tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah sifat-sifat makhluk, memiliki bentuk, memiliki ukuran. Kenapa? Oleh karena sesuatu yang tidak memiliki keserupaan, tidak memiliki keserupaan dengan segala sesuatu makhluknya, tidak boleh dikatakan kaif atau sifat-sifat makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari membutuhkan kepada segala sesuatu dari makhluknya. Jadi Maha suci dari setiap sifat-sifat yang kurang dan sifat-sifat yang buruk yang tidak layak bagi zat Allah. Diam, bergerak adalah sifat makhluk, tidak layak bagi Allah. Juga bertempat di langit, bersemayam di atas arsy, berada di mana-mana tersebar dengan zatnya adalah sifat-sifat makhluk. Maka Allah mustahil bersifatan dengan sifat demikian. Ini adalah sebagian kecil dari muqaddimah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan akidah Rasulullah, para sahabat dan seluruh kaum muslimin. Maka orang yang cerdas, orang yang berakal adalah mereka yang memegang teguh akidah ini, yang mana ini adalah akidah yang akan menyelamatkan seseorang di akhirat kelak, hari kiamat kelak dari siksaan yang kekal berada di dalam api neraka jahanam. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat di dalam keyakinan, meskipun mereka adalah golongan yang lalai di dalam, golongan yang tidak memiliki himmah yang tinggi di dalam permasalahan furu'. Semoga dapat bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum.